Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan PT Asuransi Jiwa Sinarmas atau MSIG Life terbuka pada tugas auditing 2. Yang pertama, ada sejarah perusahaan, yaitu perusahaan ini mulai berdiri pada tanggal 14 April 1985 sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia atau PII yang menjalankan usaha asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah, serta bertindak sebagai pendiri dan pengelola dana pensiun, termasuk yang berprinsip syariah. Lalu, perusahaan ini berkegiatan operasional atau Sinarmas MSIG Life diselenggarakan di 65 kantor pelayanan dan pemasaran dengan dukungan lebih dari 800 karyawan dan sekitar 8.200 tenaga pemasar untuk melayani kebutuhan 1,2 juta nasabah individu dan kelompok akan berbagai solusi produk perlindungan dan investasi di berbagai tahapan kehidupan. Nah, Sinarmas MSIG Life ini atau Smile adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, termasuk usaha dengan prinsip syariah, serta bertindak sebagai pendiri dan pengelola dana pensiun. Lalu, ada profil akuntan yang mengaudit perusahaan tersebut. Di Indonesia, Ernst & Young berafiliasi dengan kantor akuntan publik Purwantono, Suherman, dan Surja atau PSS. Setiap wilayah memiliki sebuah tim manajemen tunggal, dipimpin oleh seorang area managing partner yang duduk dalam Dewan Eksekutif Global atau Global Executive Board. Seluruh wilayah mengintegrasikan model bisnis mereka. Jadi yang dipakai di perusahaan PT Sinarmas itu adalah kantor akuntan publik Ernst & Young yang terdiri dari Purwantono, Suherman, dan Surja. EY sendiri menyediakan jasa asurans, mencakup audit keuangan, pajak, konsultansi, dan jasa advisory untuk perusahaan EY merupakan firma 4 besar yang dikelola secara paling global. EY Global menentukan standar global dan mengawasi kebijakan global dan konsistensi jasa, dengan pelayanan kepada klien dilakukan oleh firma-firma anggota. Keempat area tersebut ada EMEA atau EMEA, Eropa, Timur Tengah, India dan Afrika, Amerika, Asia Pasifik, dan Jepang. Lalu di sini ada struktur organisasi dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas. Di paling atas itu ada General Meeting of Shareholder, lalu di bawahnya ada Board of Directory, di bawahnya lagi ada Board of Sharia Supervisory, lalu ada Board of Commissioner. Nah, di bawah Board of Directors itu ada Investment atau Finance Committee dan Presiden Director, yang selanjutnya ada bagian-bagian atau kedudukan-kedudukan lainnya. Lalu pada bagian Board of Commissioner terdapat Audit Committee dengan kedudukan-kedudukan yang ada pada bagian Audit Committee tersebut. Selanjutnya ada Dewan Direksi, yaitu yang pertama ada Wianto sebagai Presiden Direktur yang merangkap jabatannya sebagai anggota komite-komite pendukung direksi. Yang kedua ada Shinichiro Suzuki yang menjadi Wakil Presiden Direktur yang jabatannya sebagai Ketua Komite Produk dan Pemasaran dan anggota komite-komite pendukung direksi lainnya. Lalu selanjutnya ada Satoshi Shiratani, yaitu berkedudukan atau merangkap jabatan sebagai anggota komite-komite pendukung direksi. Lalu selanjutnya ada Tomoyuki Monden, merangkap jabatan sebagai anggota komite-komite pendukung direksi juga. Lalu selanjutnya ada
Herman Sulistyo sebagai direktur, yaitu merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Sumber Daya Manusia, Ketua Komite Investasi dan Keuangan, dan anggota komite-komite pendukung direksi lainnya. Lalu selanjutnya ada Gideon sebagai direktur, yaitu merangkap jabatan sebagai anggota komite-komite pendukung direksi. Nah, selanjutnya ada siklus pembelian dan pengeluaran kas. Tujuan audit transaksi pembelian atau pembayaran reasuransi, lalu ada pengendalian kunci, lalu ada pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Berdasarkan tujuan audit transaksi pembelian dan pembayaran reasuransi, ada pembayaran reasuransi kepada pihak asuransi lain yang memang terjadi atau keterjadian. Nah, pengendalian kuncinya itu ada faktur atau bukti atau dokumen. Terus pengujian pengendaliannya itu bisa melalui memeriksa dokumen untuk keterjadian pembayarannya. Pengujian substantifnya atas transaksi menelusuri dokumen pembayaran reasuransi. Lalu ada pembayaran reasuransi memang sudah dicatat kelengkapannya, yaitu dokumen pembayarannya sudah pranomori, terus memeriksa urutan dokumennya dengan benar, menelusuri ke jurnal pengeluaran kas. Lalu selanjutnya ada transaksi pembayaran reasuransi sudah dicatat dengan akurat atau keakuratan. Perhitungan dan jumlah yang dikeluarkan diverifikasi secara internal, lalu memeriksa adanya verifikasi dari internal, lalu menyiapkan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran reasuransi. Lalu, selanjutnya ada transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Klasifikasi akun diverifikasi secara internal, lalu memeriksa indikasi verifikasi internalnya, dan membandingkan klasifikasi ke arus kas operasional. Selanjutnya ada pengujian substantif atas rincian saldo. Yang di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, pembelian atau pembayaran reasuransi. Lalu ada prosedur pengujian dan rincian saldo yang umum. Yang pertama itu, pembayaran reasuransinya seperti terdaftar pada schedule pengeluaran kas telah di-foot dengan benar dan sesuai dengan arus kas perusahaan atau detail tie-in yang membuktikan schedule akun di pengeluaran kas dan arus kas perusahaan. Pembayaran reasuransi seperti terdaftar pada schedule pengeluaran kas sudah akurat, jadi ada keakuratan. Jadi prosedurnya itu mengkonfirmasikan pada pihak asuransi lain yang bekerja sama dengan perusahaan. Lalu selanjutnya ada pembayaran reasuransi telah diklasifikasikan secara tepat dalam pengeluaran kas. Jadi diklasifikasi dengan pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai adanya pembayaran reasuransi kepada pihak asuransi lain. Lalu pembayaran reasuransi yang sudah dicatat di dalam neraca menjadi kelengkapan. Jadi prosedurnya itu memeriksa kembali akun tersebut dalam pengeluaran kas, bukti, dan arus kas. Selanjutnya ada pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yaitu ada kas yang ada di tangan dan di bank sungguh ada di perusahaan. Atau keterjadian. Di sini ada akuntan memperhitungkan saldo akhir pas di akhir periode, memeriksa lagi apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas di bank, dan mereview neraca dan catatan atas laporan keuangan ada atau tidaknya transaksi. Lalu ada kas di akhir periode yang terjadi sudah dicatat di neraca. Menjadi kelengkapan, laporan kas dikirimkan oleh bank setiap bulan kepada perusahaan, memeriksa apakah laporan dari bank benar dikirimkan, dan bandingkan kas yang dibuat di perusahaan dan di bank. Kas dicatat dengan keakuratan, perhitungan dan jumlahnya sudah diverifikasi, memeriksa adanya persetujuan, menguji ketetapan perhitungan dengan memvoting transaksi yang terjadi di catatan atas laporan keuangan. Kas diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi akun diverifikasi secara internal, memeriksa dokumen internal, dan memeriksa jurnal penerimaan kas. Di sini ada pengujian substantif atas rincian saldo, yaitu yang pertama, kas di bank dinyatakan pada catatan atas laporan keuangan di-foot dengan benar atau detail tie-in yang tadi, mem-foot daftar cek yang beredar, kas di bank yang sudah ada dicatat,
di kelengkapan, penerimaan, dan pengujian konfirmasi bank, lalu ada kas di bank seperti yang dinyatakan dan dicatat memang ada eksistensi, mengkonfirmasi kepada pihak bank yang terkait dengan akuntan dan dengan akun tersebut. Penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat di periode yang benar atau sisa batas, menghitung kas di tangan dan kas di bank pada akhir periode, dan menelusuri ke cek yang beredar. Jadi, kesimpulannya, pada perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG terbuka, laporan keuangan yang sudah diaudit menyajikan opini yang wajar dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan mengenai siklus pembelian dan pengeluaran kas, serta siklus kas dan instrumen keuangan tentang pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas rincian saldo, bahwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG terbuka membuat laporan keuangannya dengan benar dan tidak ada kecurangan di dalam pembuatan laporan keuangan tahunan. Semua transaksi yang terjadi sudah dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan dan tidak adanya rekayasa dalam pelaporan tersebut. Jadi segitu presentasi yang saya berikan mengenai PT Asuransi Jiwa Sinarmas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.